Saya juga pernah di posisi rebahan, nggak punya penghasilan apa-apa, cuma gelundang-gelundung, istilahnya gelundang-gelundung di kasur, kita nggak tahu mau ngapain, kita bangun, tidur, kita mikirin mau aktivitas apa, bingung. Eh, ya enaknya kita santai, slow, tapi apa yang didapat gitu loh. Kita duit juga nggak dapet, terus capek pikiran juga, istilahnya malu juga gitu. Kita kayak nggak berguna gitu. Sebaiknya ayolah dipakai untuk hal-hal yang berguna. Contohnya ya buka usaha begitu, sekecil apapun lah. Entah itu mau buka usaha yang seperti ini atau buka usaha online, apapun yang penting ada usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hernowo Wibawanto, saya dari pemilik Takoyaki Wina yang beralamat di Jalan Kemasan nomor 51 Kota Gede. Bahan utamanya sebenarnya tepung sama telur. Tepung, telur, air. Telur sama air. Tepung, telur, air sama kaldu. Jadi ada takarnya antara tepung, telur sama airnya. Adonnya ini sudah ada rasa asinnya? Sudah. Asin gurih Sudah. apa manis? Gurih. Gurih. Jadi untuk takoyaki itu dia dominan rasa gurih. Mas, ini wajannya khusus ya? Iya, untuk wajannya kan ada sebenarnya ada berbagai macam ini lubang. Lubang ini ya? Nah, kalau saya pakai yang 15 lubang. Oh, ini 15. Ini 15 lubang. Emang biasanya ada yang berapa? Ada yang ukuran 12, nanti dia ukuran lubangnya lebih besar, terus ada yang ukuran 19, dia nanti lebih kecil. Terus pakai yang sedengan, jadi agak nanti hasilnya kelihatan agak lumayan gede. Ini keju ini ya, Mas? Keju. Terus sosis. Sosis. Terus yang ini otak-otak. Otak-otak. Sama ini gurita. Gurita ini, Mas. Nah, sebenarnya ada satu lagi crab stick, cuma ini lagi kosong crab sticknya, jadi kalau campur tak isi guritanya 2. Saya mulai jualan ini dulu dimulai sejak pandemi, awal-awal pandemi. Tahun 2019 ya. 19 kalau nggak 2020. 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Jadi takoyaki itu sebenarnya kalau aslinya tako itu gurita. Jadi kalau di Jepang sana takoyaki itu sebenarnya isinya cuma satu, gurita aja. Karena di Indonesia diinovasi, jadi isinya jadi macam-macam. Betul. Kalau di Jepang isinya cuma gurita aja. Tako itu gurita, yaki itu goreng, panggang. Ini bola-bola gurita panggang. Itu kalau belum bulat ditambahin lagi dong? Iya, kalau belum, kan ada kadang masih ada yang bolong, jadi ditambahin adonan lagi agar nutup. Awalnya sih kalau untuk teknik bisa belajar di YouTube juga. Dari YouTube? Dari YouTube untuk tekniknya gimana cara bikin bulat, gimana resep bikin adonannya. Jadi itu awal mulai saya jualan ini, latar belakangnya itu karena awalnya saya sopir online. Nah, karena itu pandemi semuanya kan ini ya, istilahnya semua kena dampaknya. Akhirnya saya di sana sepi, akhirnya saya nyoba jualan takoyaki ini. Jadi usaha itu awalnya dari tetangga. Setelah pandemi itu wah kira-kira mau banting setir ke apa gitu. Nah, akhirnya dapat ilmu lah, setelah ngobrol-ngobrol sama tetangga yang jualan sama-sama jualan takoyaki. Akhirnya terus coba aja Mas jualan ini. Terus dikasih saran tempat yang belum ada takoyaki ada di Kota Gede. Oke lah, saya langsung nyari tempat di sini. Jadi istilahnya dia ngajari lah, ngasih tahu, ngajari ilmu-ilmunya sedikit, terus saya kembangkan sendiri. Bumbu-bumbu juga saya inovasi sendiri, sama isian juga inovasi sendiri. Alhamdulillah sih bertahan sampai selama 2 tahun ini. Jadi pertama untuk isian, yang utama sebenarnya ada daging gurita. Ini sudah direbus, gurita rebus. Ya, gurita sudah direbus. Terus ada keju,
keju cheddar. Terus di sini ada sosis sama otak-otak ikan. Sama sebenarnya ada satu lagi crab stick, tapi lagi nggak di bawah, kosong. Terus untuk sausnya ini namanya saus takoyaki. Saus takoyaki, ya. Ini saus khusus. Saus khusus takoyaki itu bikin sendiri, homemade. Terus ada mayo, kita pakai mayo. Ini mayo. Mayonnaise. Oh, mayonnaise. Terus ada saus pedes. Yap. Sama bubuk cabai, jadi opsional. Jadi kalau ada yang minta pedes pakai saus atau pedes bubuk cabai. Sama yang utama ada ini, biasanya untuk takoyaki itu ada katsubushi namanya. Apa? Katsubushi. Katsubushi. Rasanya ikan, jadi dia dari ikan cakalang kering. Terus ikan cakalang kering asap terus diserut. Jadi kayak kalau orang ngira kayak serutan kayu. Iya. Tapi buatan sendiri apa? ini sudah beli jadi ada. Untuk modal awalnya itu sekitar 3 jutaan. 3 jutaan untuk modal awal untuk keseluruhan. Jadi kayak alat dan bahan. Nah, Berarti 3 juta itu udah siap jualan. udah siap, insya Allah sudah siap jualan. Modal harian untuk bahan. Untuk bahan itu nyampe 100.000 iya. Bisa sih ya, tapi kadang juga kurang dari itu juga pernah. Ini tinggal nunggu matang. Jadi dibolak-balik biar merata. Peminatnya itu dari kalangan apa? Kalau ya pembelinya ya, segmen pembelinya biasanya di ini anak-anak muda. Anak-anak muda sama anak-anak biasanya. Paling suka itu ya? Ya. Terus untuk yang paling ini, menu yang paling laris itu biasanya gurita. Karena kan aslinya takoyaki di gurita. Nah, yang kedua itu dicampur. Jadi ya karena tadi saya bilang awalnya saya adalah supir taksi online. Dulu saya punya mobil. Karena pandemi mobil saya dijual. Terus akhirnya saya buka ini. Untuk modal dari itu. Sebagian ditabung, sebagian untuk modal ini. Kerasa beda juga sih ya sebenarnya dari yang tiap hari kita nyopir. Sebenarnya saya juga seneng jadi supir karena itu kita mobiling ya, jadi keliling-keliling. Terus tiba-tiba harus setiap hari di sini. Itu awalnya sempet kaget juga, tapi lama-kelamaan ya udahlah, enjoy aja tetap gini karena ternyata kerja ini santai juga kok gitu loh. Kalau sebenarnya kalau di sopir taksi online itu lebih terforsir tenaganya dan apa ya, energinya sebenarnya capek. Kalau untuk hari-hari biasanya antara 15 sampai 20. Tapi yang paling banyak biasanya kalau bulan puasa. Itu bisa nyampe berapa kalau bulan? Bisa nyampe 30 lebih. 30 porsi ya? Ya, itu tepung 1 kilo. Dari tepung 1 kilo bisa 30 porsi lebih. Ini kalau kita beli di toko plastik, bilangnya Mika Burger. Oh, Mika Burger. Ya, namanya Mika Burger. Sering dipakai buat burger soalnya, makanya namanya nyebutnya Mika Burger. Omset pertama bisa 150, 250-an. Nah, cuma ya awal-awal rame, alhamdulillah rame. Yang pertama itu jualan, kalau mau jualan kayak ini harus sabar. Sama yang paling penting setelah itu adalah konsistensi, disiplin. Jadi kita nggak boleh gampang nyerah istilahnya. Wah, kita dapatnya sedikit nih, ya wes lah, ganti aja lainnya, jangan gitu. Jadi sebisa mungkin bertahan. Insya Allah nanti bakalan, kalau kita konsisten, kita dapatnya juga konsisten. Insya Allah juga lebih dari itu. Saya sih harapannya untuk takoyaki ini banyak orang yang semakin suka lah. Jadi orang yang datang kepingin datang lagi. Semoga kedepannya bisa buka cabang dan bisa sampai punya karyawan di tiap cabangnya.
buka itu jam setengah 5 sore, terus sampai jam 9 malam. Kadang lebih dikit, tapi kalau sudah habis biasanya tutup lebih cepat. Patokannya kalau dari selatan ada pasar Kota Gede ke utara, nanti depannya Fadila Jus, atau dari utara ke selatan, nanti setelah SD Kota Gede 1, sebelah timur jalan, Takoyaki Mina namanya.